Di antara gelombang lautan Eropa yang ganas, nama seorang wanita menggetarkan para pelaut dan raja. Ia bukan hanya seorang bajak laut, tapi juga seorang legenda. Seorang wanita Muslim yang keberanian dan kecerdasannya menorehkan sejarah di dunia maritim. Dalam dunia yang didominasi pria, ia berdiri tegak, memimpin armada dan menaklukkan musuh tanpa rasa takut. Namanya menjadi momok di Mediterania, membuat banyak bangsa gentar mendengar kisahnya. Di abad ke-16, di antara lautan Mediterania dan perairan Atlantik, muncul seorang pemimpin yang tidak hanya dikenal sebagai ratu di daratan, tetapi juga penguasa di lautan. Namanya adalah Sayyidah Al-Hurra, wanita yang menjadi legenda dalam sejarah Islam dan dunia maritim. Sayyidah Al-Hurra dilahirkan pada akhir abad ke-15, di tengah kekacauan penaklukan Granada oleh pasukan Kristen Spanyol. Bersama keluarganya, ia melarikan diri ke Maroko, membawa luka dan kenangan akan kejayaan Andalusia yang hilang. Di Maroko, ia tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas, terdidik, dan memiliki visi besar. Sayyidah Al-Hurra menikah dengan seorang gubernur lokal, yang memberinya gelar Al-Hurra, yang berarti wanita bebas atau ratu yang berdaulat. Namun, kematian suaminya menjadi titik balik dalam hidupnya. Sayyidah Al-Hurra lahir di Iberia, Spanyol pada tahun 1485 Masehi. Pada abad 15 dan 16, ia dikenal sebagai seorang bajak laut wanita yang paling ditakuti. Ayahnya adalah seorang kepala suku yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia berhasil mendidik Sayyidah Al-Hurra dengan pendidikan terbaik. Kemudian Sayyidah Al-Hurra memperdalam pengetahuan dengan belajar teologi, bahasa dan matematika di masanya. Sayyidah Al-Hurra yang masih berusia 7 tahun, bersama keluarganya terpaksa melarikan diri ke Maroko dan menetap di Caowen saat kerajaan Islam Granada di Spanyol ditaklukkan oleh Ferdinand dan Isabella. Kemudian saat usia Sayyidah Al-Hurra 16 tahun, ia menikah dengan Sultan Al-Mandri. Keduanya sama-sama gigih dalam berperang melawan Portugis. Namun pada 1515 suaminya meninggal dan membuat Sayyidah harus menggantikan posisi sang suami sebagai gubernur Tetuan. Sebagai seorang gubernur perempuan, kepemimpinan Sayyidah Al-Hurra sungguh mengagumkan. Ia bahkan mendapat pujian dari Ratu Spanyol Isabella sebagai perempuan Andalusia yang kuat. Usai menjadi gubernur, Sayyidah kemudian menduduki posisi sebagai Ratu Maroko karena menikah lagi dengan Sultan Maroko penguasa Fez, Ahmed Al-Watasi. Sayyidah kemudian bersekutu dengan Barbarossa Al-Algiers, yang merupakan seorang kanselir Turki untuk menguasai jalur laut di Eropa dan Timur Tengah. Sayyidah kemudian berhasil mengambil alih Mediterania Barat. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Ratu Bajak Laut yang ditakuti di seantero Eropa pada awal abad ke-16. Ia bahkan mempelopori aliansi yang mendorong umat Islam untuk bersatu melawan kolonisasi Eropa di Maroko. Sementara itu, orang Eropa melihat Sayyidah dan para perompak sebagai seorang pencuri dan pembunuh. Namun Ottoman memandang mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang berdiri di garis depan. Sayyidah membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin bajak laut yang tak terbantahkan di Mediterania Barat. Namun, seperti pada umumnya seorang penguasa, Sayyidah juga tidak lepas dari uang dan permainan politik. Kebesaran namanya pun harus tumbang di tangan menantu laki-lakinya sendiri yang melakukan kudeta pada 1542. Sejak saat itu, Sayyidah kembali ke kampung halamannya di Chefchaouen hingga meninggal dengan tenang pada 1561.